Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, proses pencarian dan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, kami informasikan 2 hari pasca kebakaran Glodok Plaza, tim gabungan masih bersiaga di lokasi untuk fokus terhadap pencarian korban. Dan pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, pemirsa, 2 korban yang meninggal berhasil dievakuasi sudah dibawa menggunakan ambulans oleh tim DVI Mabes Polri. Menurut keterangan, kedua jenazah tersebut tidak dapat dikenali dan ditemukan di lantai 8. Yang Anda saksikan adalah visual udara Glodok Plaza yang terbakar pada Rabu lalu. Total dari jenazah yang dinyatakan meninggal dunia ada 6, dengan rincian 5 jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri. 1 korban hingga saat ini belum terevakuasi karena terkendala puing-puing reruntuhan. Sekali lagi pemirsa, yang Anda saksikan adalah visual udara Glodok Plaza pasca terbakar. Api sudah berhasil dipadamkan. Dan saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Petugas masih fokus untuk menyisir lokasi. Hingga saat ini ada laporan 14 korban dinyatakan hilang. Namun dari ke-6 korban yang dinyatakan meninggal dunia belum bisa dipastikan identitasnya apakah termasuk dalam 14 orang yang hilang tersebut. Pada hari ini pemirsa, fokus dari pemadam kebakaran, pihak kepolisian maupun BPBD adalah fokus pada pencarian korban dan penyisiran lokasi kejadian. Pemirsa, ini adalah personil pemadam kebakaran. Ada 32 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi dengan total personil mencapai 160 personil. Yang Anda saksikan pemirsa adalah visual saat personil mengangkut 1 kantong jenazah yang berhasil ditemukan hari ini. Personil membawa kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi. Kami ajak Anda memantau situasi terkini lokasi pasca pemadaman. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Glodok Plaza, Jakarta. Rona, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dan apa yang menjadi kendala proses pencarian? Ya, baik Eva, kondisi terkini ya, saat ini kami sudah berada di posko yang sudah didirikan oleh tim dari Damkar, BPBD setempat maupun tim penyelamatan gabungan, di mana memang posko ini tidak jauh letaknya, tepat di depan, agak sedikit di bawah, agak sedikit ke depan begitu ya, terkait dengan lokasi dari TKP kebakaran di Glodok Plaza. Yang mana ini saat ini posisinya masih ramai, di mana tadi kami juga melihat adanya beberapa dari keluarga korban yang datang dengan melaporkan bahwa ada anggota keluarganya yang sempat hilang. Namun hingga saat ini untuk identitas dari korban yang sudah ditemukan pada tadi pagi ini memang belum teridentifikasi, Eva, karena sudah dibawa ke RS Polri oleh tim DVI dari Mabes Polri. Bahkan dari itu kami juga masih menunggu terkait dengan 5 orang yang dinyatakan meninggal yang sudah dievakuasi tadi, dan juga kami saat ini juga masih menunggu 1 orang, atau maksud kami 1 jenazah yang dinyatakan meninggal dunia yang tadi juga sempat akan dievakuasi namun terkendala
reruntuhan puing-puing sehingga dari jenazah tersebut ini masih belum diturunkan. Dan hingga jam ini sudah sekitar 30 menit yang lalu kami memantau di lokasi, ini masih belum juga jenazah tersebut terlihat turun begitu ya. Namun memang tim dari pemadam kebakaran, BPBD maupun dari tim penyelamatan gabungan ini masih menunggu tepat di bawah dari gedung Glodok Plaza. Nah, ini juga kami tadi juga memantau di lokasi bahwa saat ini sudah ada sekitar 14 dari korban yang sudah dinyatakan hilang tambah, dan ini memang tampak dari para petugas pemadam kebakaran yang bersiaga di lokasi untuk melihat kejadian begitu. Dan saat ini juga ada dari tim keamanan, dari tim Satpol PP begitu ya Pak. Selamat siang Pak. Apakah boleh bertanya Pak terkait dengan seperti apa pantauannya hingga pada pagi hari ini Pak? Tadi ada sejumlah dari keluarga korban ya Pak yang datang ya Pak, dengan Pak Joko ya Pak ya, Selaku Kasatpol PP Kelurahan Mangga Besar, Pak. Oke, Kepala Satpol PP Kelurahan Mangga Besar ya Pak, dengan Pak Joko. Pak Joko, tadi ada beberapa keluarga dari korban yang datang ya Pak ya. Itu boleh disebutkan Pak, tadi mereka ke sini melakukan apa saja Pak? Ke sini melakukan peninjauan kepada keluarganya yang belum ditemukan, ada sekitar 14 yang belum ditemukan. Ini baru 5 yang ditemukan sekarang, yang sudah dievakuasi. Nah Pak, dari pihak keluarga ini tadi apakah menyebutkan ciri-ciri Pak, keluarga mereka seperti apa begitu? Ada yang dari 3 orang itu keluarganya sedang menunggu di lobi tangga bawah, menunggu instruksi dari ini, langsung diberikan suruh ke Polri Kramat Jati. Siap. Terima kasih ya Pak Joko untuk konfirmasinya, baik. Nah itu tadi Eva, ternyata betul sedang ada dari anggota keluarga yang sudah berada di lokasi begitu ya. Dan mari saya ajak Anda untuk langsung memantau tepat di bawah dari gedung Glodok Plaza. Oke, kita memang lokasinya ini sekitar beberapa ratus meter saja dari posko tadi, di mana ini memang ada salah satu dari beberapa keluarga katanya ya yang sudah ada di lokasi. Dan memang untuk kondisi terkini di bawah dari Glodok Plaza ini masih ada sisa-sisa sedikit reruntuhan, yang mana memang ini adalah bekas dari proses pendinginan yang terjadi semalam. Namun ini keadaannya sudah jauh lebih kondusif Eva dibandingkan dengan pada hari pertama pada Rabu 2 hari yang lalu begitu ya. Dan ini juga sudah tampak dari petugas pemadam kebakaran, dan juga tampak bahwa di gedung ini ada serpihan atau pecahan-pecahan kaca, di mana ini juga merupakan imbas lokasi terkena dari proses kebakaran yang melanda di Glodok Plaza pada sekitar Rabu lalu. Nah, saat ini kami juga tengah mengidentifikasi secara langsung, melihat secara langsung ini sebetulnya untuk dari korban-korban ini ada di sebelah mana. Oke, kita langsung bertanya sebentar Eva. Iya. Oke, di sini sudah ada beberapa petugas kepolisian dan juga petugas damkar yang memantau di lokasi. Namun kami masih mencari terkait dengan keluarga korban. Ini tengah berada di sebelah mana, karena yang pasti mereka ada di lokasi yang lebih aman. Nah ini tampak suasana sekitar, ini tim pemadam kebakaran memang berlalu lalang untuk bersiaga, karena sebentar lagi akan ada satu jenazah yang akan diturunkan. Nah, seperti inilah kondisi terkini Eva, dan tadi menurut dari keterangan Kepala Satpol PP ini tampak bahwa keluarga korban ini ada di lobi bawah dari gedung Glodok Plaza ini sendiri ya. Ini tim dari pemadam kebakaran setempat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan konferensi pers bersama dengan kepala atau kepala operasi dari penanggulangan kebakaran dan juga banjir Jakarta Barat. Iya, dari PLH Gulkarmat Jakarta Barat, Pak Syarifuddin ini akan
mengupdate terkait dengan data-data terkini. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama secara langsung. Ya, saya sebagai PLH Kasudin ya, PLH PLT Kasudin. Pak, berarti sekarang update-nya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada korban yang ditemukan lagi, Pak? Update-nya masih 5 korban yang telah diketemukan, sementara data yang masuk di poskotis pemadam 14 orang, jadi 9 orang yang sedang pencarian. Kita update sekarang, kita mendatangkan tim rescue dari 5 wilayah untuk membantu evakuasi agar hari ini bisa tertemu semuanya. Berarti sudah yakin ya Pak, 5 yang ditemukan itu bagian dari 14 nama itu? Atau Ya. ada kemungkinan berbeda? Sementara memang kalau diidentifikasi dari tim Inapis juga belum, dari tim DVI, karena memang bentuknya sudah sulit untuk diidentifikasi, maka nanti mungkin dari pihak kepolisian yang akan menggunakan data-data identifikasi seperti itu. Karena memang sudah tidak utuh semua ya. Untuk korban sendiri katanya masih ada satu Pak yang di atas belum dievakuasi. Untuk korban di ketemuan semua, sementara yang 5 ini di lantai 8. Di lantai 8 korban yang ditemukan. Dan identifikasi bentuknya sudah memang tidak bisa dikenali. Untuk saat ini aktivitas yang sedang dilakukan Untuk di atas saat ini kita ada 2 tim dari untuk pendinginan masih menulis karena masih ada asap-asap. Ya. Kemudian tim dari pencarian korban, penyelamatan. Dari tim kita sendiri 2 tim, dari tim wilayah 5 tim. Jadi semua 7 tim rescue dari 5 wilayah kita turunkan untuk pencarian korban ini. Berarti untuk Pak, mengangkut yang tadi 1 orang itu ya Pak juga? Untuk 1 orang kita nunggu dari tim DVI karena beliau yang menentukan. Jadi belum pastikan. Jadi yang sudah dipastikan untuk dievakuasi dan penyelamatan ke bawah dari ke rumah sakit itu sementara baru 5 orang. Berarti kesulitan yang dilakukan di dalam itu seperti apa, Pak? Masa yang sudah ditemukan Ya. atau yang di dalam itu yang satu masih di dalam itu sudah include di dalam 5 itu atau gimana? Tidak, yang satu ini belum bisa dipastikan ya. Jadi nunggu tim DVI. Jadi yang jelas sudah 5 orang yang sudah dievakuasi ke rumah sakit Kramat Jati. Kemudian untuk sekarang sedang pencarian saja, ya pencarian lagi. Kesulitannya karena sekali lagi areanya sangat luas. Kemudian lantai atap dari lantai 9 itu sudah rubuh, tertutup, yang spandek dan seng itu tertutup areanya. Kemudian ada sekat-sekat ruangan juga, kabel dan segala macam. Jadi kita untuk sulit untuk evakuasi. Jadi perlu penataan. Akhirnya kita bagi beberapa tim untuk menyisir sejengkal bagian-bagian daerah yang untuk dicari evakuasi korbannya. Tadi penemuan jenazah sendiri jam berapa Pak tadi Pak? Pertemuan sebenarnya tadi jam 6.20 terakhir ya, 1 jam 6.25 terakhir, jadi 2 tadi pagi dan sudah dibawa oleh tim DPI ke Rumah Sakit Polri. Pak, ada kemungkinan nggak sih Pak korban lebih banyak dari angka 14 itu? Kalau yang kita data, validnya itu cuma 14 karena memang sudah dilaporkan oleh pihak keluarga ataupun kerabat yang memang sudah kehilangan anggota keluarga atau sahabatnya. Ya. Tapi untuk yang lain kemungkinan mungkin, tapi kan kita belum pasti, kita tahu karena nanti dari hasil penyelamat pencarian ini baru kita ketahui. Tapi sejauh ini belum ada masyarakat baru yang laporan baru lagi, belum? Ya belum, baru tadi pagi saja jam 8 ada laporan 1, jadi 14 semuanya sebentar itu. Pak, melihat dari kondisi yang ada saat ini, Pak, ini kira-kira butuh waktu berapa lama lagi, Pak, untuk evakuasi korban? Kita semuanya secepatnya ya, secepatnya ingin ditemukan. Oleh karena itu kita daftarkan dari tim 5 wilayah rescue ya biar lebih cepat. Mudah-mudahan sore ini sudah tuntas gitu temu. Kalau Cuma kemungkinan sendiri kapan Pak? Kemungkinan kelarnya apa sudah berapa persen gitu Pak? ini sih tinggal 20 atau 25% lagi tuntas. Cuma kita pasti kita tuntaskan sampai tidak ada lagi titik-titik penyalaan api. Hari ini memungkinkan selesai nggak Pak kalau misalnya? Insya Allah hari ini mungkin selesai. Kita tuntas semua, kita sisir semua, mudah-mudahan selesai. Karena itu kendalanya tumpukan-tumpukan itu harus dilokalisir dulu pisah-pisah ini. Karena kalau titik api tertutup dengan seng atau tutup atau puing itu agak menyulitkan kita untuk memadamkan. Kalau total personilnya sendiri berapa Pak? Kurang lebih aja kasar. Total sekarang dari tim 5 wilayah termasuk sekarang sudah 210 yang tadinya 45 kita kurangkan karena memang kita lebih terfokus ke penyelamatan. 5 wilayah itu mana saja Pak? Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara termasuk Jakarta Barat sebagai tuan rumah TKP. Sudah dapat dipastikan itu api dari diskotik dan sumber gara-gara konser itu? Untuk dipastikan nanti dari tim Polri dari Puslapbor yang akan
menentukan di mana sumber api dan asal api terbasar. Karena beliau ya, Dugaannya karena belum ada juga. iya dari tim puslapor yang berwenang. Karena kita terfokus oleh pemadaman penyelamatan aja. Ya. Korban ditemukan di mana saja, Pak? Tadi sudah katakan di lantai 5, di lantai 8, di lantai 8 5 orang semua di lantai 8. Pak, uang karaoke apa itu, Pak? Nantinya kalau ada batas waktu pencarian itu kalau sisa korban nggak ditemuin tuh lanjutannya seperti apa, Pak? Yang jelas kita sisir 1 per meter pun jangan sampai yang tertinggal, ya 1 jengkal pun jangan sampai tertinggal, kita sisir. Setelah itu baru kita ini kan bahwa memang itu yang sudah kita temukan itu. Oke. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Syarafuddin. Berat ya ternyata TV. Thank you ya, Pep. Ya, baik Eva, itu tadi adalah wawancara kami bersama dengan Kepala Operasi dari Penanggulangan Kebakaran Jakarta Barat, di mana memang baru saja dikonfirmasi bahwa untuk kesulitan mereka saat ini mengevakuasi 1 korban tadi, ini ditemukan di lantai 8 juga, namun memang karena areanya yang sangat luas dan juga reruntuhan puing-puing ini juga masih dalam proses untuk dibersihkan terlebih dahulu, maka inilah yang cukup untuk membuat lama waktunya gitu ya, untuk membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi agar bisa 1 jenazah tersebut akhirnya bisa dievakuasi dan juga dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Dan tadi kan juga kami konfirmasi bahwa informasi yang kami dapatkan dari posko tadi, ada 3 dari anggota keluarga yang hadir ke lokasi ini tadi sempat ada di posko, namun dikonfirmasi katanya ini memang geser ke lobi begitu ya. Namun ketika kami lihat langsung di lobi di bawah Glodok Plaza, ternyata keluarga dari para korban ini sudah meninggalkan lokasi dan pergi ke RS Polri Kramat Jati untuk memberikan keterangan lebih lanjut di sana. Dan memang hingga saat ini dari pemadam kebakaran ini juga mereka menargetkan agar proses dari evakuasi dan juga pencarian korban yang hilang atau beberapa korban yang hilang dari 14 yang hilang tadi ini masih terus diupayakan dan diusahakan akan diselesaikan pada hari ini. Eva. Baik, terima kasih Rona Marina untuk informasi Anda. Pemirsa, tadi disampaikan oleh Kepala Operasi Penanggulangan Kebakaran Dapil Lambatan Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin, 5 korban sudah ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza dalam kondisi meninggal dunia. Korban meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara untuk korban hilang berjumlah 9 orang. Tim bantuan saat ini dikerahkan untuk proses evakuasi dan pencarian korban hilang. Disampaikan bahwa hari ini ditemukan 1 korban meninggal dunia, namun terkendala untuk proses evakuasi karena area yang luas, sekat ruangan dan masih ada puing-puing yang menghambat proses penyisiran dan evakuasi. Ditargetkan evakuasi bisa selesai hari ini. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran di Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu lalu masih dalam proses penyelidikan oleh Puslapor Mabes Polri.